mengamuk, yang ini mengamuk, yang ini mau mengamuk juga lagi. Terserahlah, mau caci maki saya di internet, orang saya nggak baca kok. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain memperbaiki dari serangan-serangan ini kecuali dengan pendidikan. Orang kaya, tanahmu luas, kebunmu banyak, kau mati tidak bawa harta, yang kau mati akan kau bawa hanya iman dan amal soleh. Rupanya mendengar ceramah saya tadi, ada satu orang tersentuh, datang dia ke Masjid Agung Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau. Ustadz Somad, aku bukan main tersentuh mendengar ceramah kau itu, maka aku merasa hartaku ini tak ada yang akan kubawa mati, maka ini kuwakafkan tanahku 1 hektar untuk buat sekolah, silakan ambil fisabilillah. Allahu Akbar. Saya pun senang menerimanya. Insya Allah kita akan buat. Saya tanya, lokasinya di mana Pak? Di Langsa. Saya tinggal di Pekanbaru, dia wakaf tanah di Langsa. Akhirnya saya teleponlah Ikat. Assalamualaikum Ikat. Apa Ikat nih? Ikatan Alumni Timur Tengah. Ini ada orang Langsa ngasih tanah, maka kalian buatlah sekolah. Kita tak lagi berpikir santri sampai sejauh mata memandang ramai. Kalau ada yang mampu silakan. Tapi kita buat 3 lokal. Tadi kami ketemu alumni Darul Arafah, alumni tahun 1992, alumni tahun 1996, alumni tahun 2002, alumni. Ustadz Somad tamat sana, pernah singgah sebentar. Lari dari pesantren, jangan buka cerita itu. Engkau memang bukan ustadz saudaraku, kau tentara, tapi kau dulu pernah di pesantren, pernah dididik, berhasil pendidikan itu, kau selamat dari narkoba, kau selamat dari zina. Sekarang kau balas cintamu pada pesantren, kau buat pula 3 lokal SMP IT. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, masukkan 5 pelajaran agama, Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Kau saudaraku, sekarang kau tidak ceramah, tapi kau sekarang jadi bisnismen. Ini tamat pesantren nih Ustadz Somad. Apa bisnisnya sekarang? Tanam kurma. Apa? Tanam kurma di Aceh? Ya. Ternyata 1 batang sawit menyedot minyak, menyedot air sehingga kering. Yang dulu tempat kita nangkap ikan waktu kecil, sekarang air sudah kering akan menjadi gurun pasir. Dan 1 kilo sawit cuman 2.000 perak paling mahal. Sementara 1 batang kurma kau tanam, 1 kilonya kalau kurma ajwah sampai 80 rial, lebih kurang 250.000 1 kilo. Maka sebatang kurma lebih untung daripada 1 hektar sawit. Betul? Bilang aja betul untuk menyenangkan nanti saya. Dan yang menanam itu orang Aceh. Di mana pohonnya? Cari sendiri. Kau sudah bisnismen saudaraku, duitmu sudah banyak, maka kau wakafkan buat 3 lokal. Nanti adik-adik kita dari Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, alumni-alumninya tarik, maka kau sudah bisa menghidupi 5 sarjana, tak lagi ada pengangguran. Bagi yang sekolah-sekolah umum bisa masukkan, biayanya dari mana? Honda. Kenapa bukan Yamaha? Honda itu honor daerah. 20% biaya pendidikan, itulah amal soleh. Jadi anggota DPRD amal solehnya bukan baca Yasin. Anak TK pun bisa baca Yasin. Amal solehnya adalah menggulkan program-program keislaman. Betul? Jadi tak mempan lagi dengan alhamdulillah baca Yasin sambil streaming pula tuh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu bukan amal pejabat. Amalnya adalah yang bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kepala BPN, Badan Pertanahan Nasional, saya Kepala BPN Kanwil Provinsi Riau, dengan ini menyatakan
bahwa seluruh surat-surat masjid dan musola, bapak-bapak, ini hari ulang tahun BPN, seluruh pengurus musola, pengurus masjid, besok datang ke kantor saya, buat surat tanahnya gratis. Allahu Akbar. Dia ngomong begitu Kanwil BPN, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. Asalnya dari mana? Orang Aceh. Biasanya ulang tahun di hotel, pakai nyanyi dangdut, tapi dia buat di masjid. Di mana Ustadz Somad ceramah? Di Masjid Raya, didirikan oleh Sultan Abdul Jalil pada tahun 1762, Kota Pekanbaru, dari Siak Seri Indrapura. Nanti pas jadwal Ustadz Somad, semua pegawai BPN kita akan ke sana dan kita akan buat tabligh akbar pengajian. Saya pun ceramah. Judulnya apa? Tanah. Atau kebetulan BPN. Wah, lalu kemudian disitulah diumumkannya. Disitulah baru beda amal antara orang punya kuasa dengan rakyat jelata, bukan jelati. Oleh sebab itu maka ada amal-amal siapapun yang bisa melakukannya, tapi ada amal-amal khusus. Makanya yang pertama masuk ke surga itu nanti yang dapat naungan sab'atun, ada 7 golongan. Yuzilluhumullah, mereka dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama dapat naungan bukan Abdul Somad, tapi yang pertama dapat naungan siapa? Al Habib Novel Al Idrus. Allahu Akbar. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Al Imamul Adil, presiden yang maju. Itulah maka orang berebut-rebut menjadi penguasa. Kita husnuzon. Kenapa? Karena ingin masuk surga dengan amal menolong agama, bukan menolong Abdul Somad. Tapi Aceh luar biasa menghormati ulama. Belum pernah satupun bupati, gubernur, wali kota, camat, RT RW menyebut dalam pertama pembukaan ceramahnya seperti pembukaan gubernur Aceh tadi. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus somad. Udah itu tak lama sesudah itu saya buka HP, ada pula yang ngirim gambar Alphard warna putih. Di bulatnya kasih lingkar, rupanya platnya BL1 UAS. Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, luar biasa. Langsung saya simpan fotonya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, lama hidup banyak dirasa, jam berjalan banyak ditengok. Banyak perjalanan ini macam-macam ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami yang ibu-ibu ini amal kami apa Pak Ustaz? Kami kan mau masuk surga. Ibu cukup memakai telunjuk ibu untuk apa? Menyelamatkan anak-anak gadis. Jilbabmu mana? Baju panjangmu mana? Kau pulang sama siapa? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Jangan takut sama anak. Bapak pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Yang membesarkan anak itu ibu. Maka kalau sudah ibu diam aja nonton TV, kiamat sudah terjadi. Lebih parah daripada tsunami. Ma, pergi sama pacar dulu ya. Pergilah ke tsunami. Asiklah nonton sinetron. Maka ibu lah yang akan menyelamatkan. Tiba-tiba HP anak tadi tinggal di rumah. Tinggal. HP siapa ini? Jangan-jangan HP tamu atau HP anakku? Tes dulu lah. Di miss call-nya lah HP anaknya tadi. Keluar nama, bukan nama dia. Security kejam. Ibu jangan tersinggung. Demi menyelamatkan anak, buah hati belayan jiwa, jangan sampai jadi rusak narkoba, pergaulan bebas, zina, anak-anak lajang, anak-anak muda. Padahal ini malam libur ini, anak-anak muda yang datang tadi dari mengkerumuni dari mobil, anak muda. Kalau orang tua mana bisa dia ngejar mobil batu lah.
Anak muda yang mengejar itu, Masya Allah, luar biasa. Ini pastilah ibu-ibunya solihah, Masya Allah. Amin. Dan pasti pula ibu-ibu yang melahirkan anak ini pasti ibu-ibu perempuan. Kalau ibunya laki-laki, mana mungkin hamil dia? Ana Rahman, aku ni Rahman. Syaqaqtur rahim, aku ciptakan rahim. Wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diciptakan dari nama. Sehebat-hebatnya laki-laki itu, hebat-hebat semua yang digambar. Datang dari Brunei, dari Salam, dari Thailand, dari Yaman, hebat-hebat semua. Apalagi yang itu, itu hebat sekali. Tapi tidak ada dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada yang diciptakan dari Asmaul Husna. Tapi ibu-ibu yang katanya lemah, yang katanya di belakang, ada satu tubuhnya diciptakan dari Al Asmaul Husna, namanya kantong tempat janin dalam perut perempuan. Itu hanya ada dalam perut perempuan. Masalah wajah bisa operasi. Ada namanya lady boy. Lady boy. Muka lady, betis boy. Muka dipermak. Wow, cantik. Ada musabaqah lady boy internasional di Bangkok. Tapi ada satu yang tak bisa diciptakan oleh pakar medis sampai hari ini. Apa dia? Menciptakan rahim. Makanya kalau ada perempuan diponis oleh dokter, Bu, ini rahimnya harus dibuang, harus steril, karena kalau tetap nanti ibu melahirkan, resikonya akan mati. Maka si perempuan pun melelehkan air mata, menangis. Aku nggak bisa hamil lagi. Suaminya senyum. Tiba-tiba dibawa ke rumah sakit satu lagi. Karena tak yakin, tak percaya, diperiksa oleh dokter yang lebih serius, spesialis. Ternyata rahimnya tidak bermasalah, cuman alatnya kemarin salah pasang. Sekarang si ibu tersenyum, suaminya pula gagal. Alhamdulillah, pasal-pasal itu sudah diatur oleh Pak Presiden. Masya Allah. Itulah indahnya kalau mendapatkan presiden yang soleh. Semua diaturnya. Bahagia semua malam ini, insya Allah. Cuman menunggu 4.000 Masehi ini. Tapi tak apa-apa, anak-anak cucu kita insya Allah merasakannya. Amin. Ana Rahman, aku Rahman. Maka ku ciptakan rahim. Di dalam rahim itulah tempat yang paling adem, tempat paling nyaman. Belum ada bayi-bayi di Afrika Utara keluar karena kepanasan. Walaupun cuaca di Afrika itu dua, panas dan panas sekali. Dan belum ada pula bayi-bayi di Kutub Selatan tiba-tiba keluar dalam bentuk es batu. Kenapa? Karena tempat yang paling nyaman di dalam. Dan ibu bapak bisa bayangkan, seandainya tak ada rahim, maka anak itu bercampur sama sambal belacan. Maka sekarang kalau kita lihat dari makhluk yang diciptakan dari Asmaul Husna, mana yang lebih mulia? Laki-laki apa perempuan? Suara ke sana lebih. Ya Rasulullah, ya, izinkan aku mati syahid. Karena kalau aku mati syahid tidak akan merasakan sakratul maut. Illa kalqars, seperti cubitan pada tangan. Kalau aku mati syahid, maka aku tidak akan merasakan azab kubur. Kalau aku mati syahid, aku tidak akan merasakan hisab, langsung masuk ke dalam surga. Sedangkan yang lain transit. Izinkan aku mati syahid. Apa kata Nabi? Alaka min ummin, ibumu masih hidup, emakmu masih ada? Kata dia, na'am ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ilzam rijlaiha, urus tapak kakinya. Falakal jannah, maka kau dapati surga di sana. Maka ibu-ibu ke tempatnya luar biasa. Dalam tubuhnya ada makhluk dari Asmaul Husna, dan di bawah tapak kakinya ada surga. Saya bolak-balik menasihati anak saya, kau harus patuh sama aku, karena di bawah tapak kakiku ada surga.
Mana ada dalilnya? Tapi ibu-ibu luar biasa. Tapi di balik keutamaan itu ada tanggung jawab menyelamatkan anak-anak kita. Jangan kasih dia duit banyak beli gadget. Bapak cuma kasih duit, nih duit. Tapi duit banyak beli gadget, beli itu, beli motor. Dibelilah motor sampai 60 juta. Knalpot digergaji. Oh, tiap dihidupkannya. Imam-imam masjid kehilangan ayat. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kata jamaah, mampuslah anaknya. Oh, kena dipakai ngebut ke sana. Mati. Yang satu memang selamat. Bawa anak gadis sana, pergi sana, pergi sini, ngebut sana, ngebut sini, masuk angin. Akhirnya dinikahkan juga oleh Pak Kuat. Pak Kuat, tolonglah nikahkan anak kami ini. Sudah Pak Kuat ada mau bicarakan 4 mata. Kata Pak Kuat, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa? Menikahkan anak dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan hampa. Tangan tak lagi lembut, senyum tak lagi ada. Kunikahkan engkau dengan anak tunai. Kita tengok muncul kau sini lagi. Alhamdulillah. Padahal semestinya ini anak kita, kasih sayang kita, buah hati belayan jiwa kita. Maka kita selamatkan mereka. Di mana menyelamatkannya? Engkau boleh jadi pengusaha, engkau boleh jadi penguasa, engkau boleh jadi bisnismen, tapi kau tetap punya lembaga pendidikan. Guru-guru kau terima, anak-anak semangat. Meninggal dunia kita, insya Allah berjumpa dengan yang dulu meninggal 13 tahun yang lalu, bersama dalam Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas jam 12. Tadi dimulai jam 11, ditutup jam 12, 60 menit. Nanti jam 4 jangan lupa, jam 4 kita akan sama-sama ke Masjid Raya, karena kita akan tahajud dipimpin oleh Imam Agung, Imam Besar Masjid Raya. Lanjut dengan muhasabah, sholat subuh berjamaah. Apa tanda pengajian malam ini berhasil? Kalau sholat subuhnya nanti sebanyak ini juga. Jangan acara maulid, ya anana, ya anana, ya anana, ya anana. Bangun subuh jam 8. Maulid semangat. Bangun jam 8. Ya anana. Kamu tadi tuh, tutup pintu, tutup jendela, matikan lampu. Usolli fardhu subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Datang maknya ngintip dari balik jendela. Alhamdulillah, anakku sejak rajin ikut pengajian solawatan ini, Masya Allah, sampai-sampai sholat duhanya pun berkunut. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Ustadz Somad, ya boleh nanya Ustadz? Boleh. Kira-kira sholat duha yang pakai kunut mazhab apa ya? Selama masih dalam ahlus sunnah wal jamaah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, maka masih ahlus sunnah wal jamaah. Jangan saling menyalahkan. Tapi tidak ada 4 mazhab ini mengatakan sholat duha pakai kunut. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, FPI, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Naqsabandi, Syatari, semuanya sepakat bahwa sholat subuh wajib. Betul? Tapi masalah teknisnya, yang NU Perti lafaz niat di mulut. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allah.
usah kelahi. Masalah pakai usolli sah, masalah tak pakai usolli sah. Kalau antara usolli tak usolli berkelahi, yang ketawa yang tak sembahyang. Nah, masalah iftitah, Muhammadiyah mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Datang pula orang NU mau menunjukkan NU-nya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Preman di tengah belum hafal iftitah. Yang baca Allahu Akbar kabira sah, yang baca Allahumma ba'id sah, yang tak pakai iftitah sama sekali terlalu. Saya tak hafal iftitah. Bismillahnya macam-macam. Kalau mazhab Syafi'i jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kebetulan juara musabaqah di laut itu. Tapi kalau mazhab Hambali enggak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Sedangkan Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Sepakat keempat mazhab bahwa Fatihah rukun salat, kalau tak dibaca batal salat. Dan tidak ada mazhab yang berkata langsung Allahu Akbar qul huwallahu ahad. Jadi ada perkara-perkara yang kita sepakati dan ada yang kita ikhtilaf di sana. Saya kuliah di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Maroko Maliki. Mazhab Maliki, kalau tak percaya sama saya, tanya sama sahabat-sahabat saya yang dari Aceh. Ada namanya Ustadz Furqon Amri, kawan saya. Ada namanya Ustadz Mukni Affan, kawan saya. Ada namanya Ustadz Fahrul Rozi, kawan saya. Ada namanya Ustadz Nur Khalidin, kawan saya. Tanya sama 4 ustadz nih, mana tahu ada yang ragu karena wajah saya tak jelas. Lalu kemudian tanya, apa betul Maroko itu mazhabnya Maliki? Ya, bagaimana di sana? Sampai sekarang Raja Maroko kalau sholat tangannya lepas. Allahu Akbar. Tak pakai bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mimnya pendek karena bacaannya warsh. Maliki Yaumiddin. Bacaannya warsh. Alladzina yuqimuna as-salah. Kita alladzina yuqimuna as-shalah. Kita wa yu'tuna az-zakah. Dia wa yu'tuna az-zakah. Kita walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiga walam yakul lahu kufuwan ahad. Andai saya bawalah model begitu ke masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Betul apa salah? Betul. Itu betul. Tapi saya sudah merusak aturan mazhab. Karena di Pekanbaru itu mazhabnya Syafi'i. Kerajaan Siak Sri Indrapura akidahnya Asy'ari, mazhabnya Syafi'i, fikih Syafi'i, sedangkan tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Tiba-tiba Abdul Somad pulang bawa mazhab Maliki. Ini bukan masalah salah nggak salah, tapi tidak sesuai dengan etika bermazhab. Kalau sudah di situ mazhab Syafi'i, maka jangan menyalahi mazhab Syafi'i. Andai saya buat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Makmum berbisik. Menimbulkan keresahan di antara sesama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai gara-gara membahas khilafiyah ini sudah tuntas di dayah-dayah kita. Di dayah mereka mulai belajar matan Abi Syuja, Kifayatul Akhyar, Fathul Qarib, sampai Mahalli, sampai kitab-kitab besar, sampai Al-Umnya Syafi'i, Radhatul Talibinnya Imam Nawawi. Khatam sudah mereka. Itu orang di dayah. Penguasaan turasnya mantap, nahunya, sorobnya, ma'aninya, mantiknya, balaghahnya, bayatnya.
Sedangkan yang kuliah di Al-Azhar, yang kebetulan tidak dari daya, pondok modern, mungkin menguasai kitab-kitab kontemporer, kitab Syekh Ali Jum'ah, kitab Muqarrar Diktat Al-Azhar, saling melengkapi, jangan saling ejek-mengejek, jangan saling salah menyalahkan, maka insya Allah terwujudlah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siap-siap, pulang ke rumah, tidur, setel jam 4, 3:30, langsung kita ke masjid untuk sholat. Jam malam ini karena tidurnya agak lambat, cuman 3,5 jam, jam 1, jam 2, jam 3, jam 3:30 langsung bangun ke masjid raya. Maka setel jam 2, 1 jam, tik 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 tik, tak juga bangun. Yang satu lagi bang pakai lagu mati, lagu Pasyaum. Bagi bapak-bapak, anak-anak muda yang lagunya lagu pop. Adapun yang sudah tua, lagu Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh. Tak juga bangun, belikanlah Rafaat. Ini saja. Pukulkan ke telinga, lompang, tak juga bangun, kayu itu pukulkan apa? Rahimallahu mar'atan, Allah merahmati seorang perempuan. Bagaimana? Perempuan yang bagaimana? Perempuan yang bangun di tengah malam, lalu dia ambil air, dipercikkannya ke wajah suaminya. Oh my darling, oh my dear. Tak juga bangun, diambilnya semprot Dorsmith. Itu hadisnya dipotong, dipangkal hadisnya rahimallahu mra'an, Allah merahmati seorang suami. Jadi suami dulu, Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya. Nanti suami yang duluan bangun jam 3:30, diambilnya air, dipercikkannya ke wajah istrinya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru nikah bulan kemarin, wake up my heart. Kemana kita bang? Ke masjid raya lah, kemana lagi? Kan tadi bilang Ustaz tadi 3:30 bangun. Jangan go, pergi dah. Pergilah ke sana, sholat bersama, masya Allah. Kalau dapat suami somat, kalau dapat suami soleh, dapat suami soleh. Tapi kalau dapat suami Fir'aun, ibu-ibu yang punya anak gadis, jangan materialisme, carilah anak-anak lajang yang datang malam ini. Cari, tandai wajahnya, mana dia? Itu yang ngambil sendalku kemarin. Tandai wajahnya, di mana rumahnya, nanti jadikan itu suami. Saya sudah banyak berkenalan dengan jamaah. Ustadz Somad, rumah kami besar, 2 lantai, mobil mewah, duit tak putus tapi tak ada kenikmatan Pak Ustadz. Suami tak sholat raja, tidur macam sama babi hutan. Nah, ibu punya anak kaya, megah, mewah, duit banyak. Berapa lama menikmati hidup ini? Waktu umur 25 betul, 25, 35 ingin gelang besar, rantai besar, cincin besar, subang besar, anting besar, gigi pun emas. Tapi begitu kita sudah mulai 40, mulai rindu kepada akhirat, mulai ingin mengaji, menengok suami tak sholat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Payah saya menceritakannya. Oleh sebab itu maka pilihlah calon menantu-menantu yang soleh-soleh. Di Tembilahan Indragiri Hilir Riau sana ada remaja-remaja menuliskan di jaket mereka pejuang subuh. Oh mantap, pejuang subuh. Zuhur tak pernah jumpa. Jumpa. Maksudnya subuh, sedangkan subuh yang berat aja dia datang, apalagi zuhur. Anak-anak muda, oke, dikejar mereka. Saya pulang dari masjid.
Masuk mereka ke dalam tuan rumah. Mau apa? Buatkan video pendek Pak Ustaz. Untuk apa? Like and share. Mantap. Inilah dakwah anak-anak muda. Kalau orang tua dakwahnya ceramah, ibu-ibu dakwahnya ngajak, anggota DPR ngajaknya dengan Kalau ke atas 2M tuh. Kalau ke bawah entahlah. Entah dapat entah tidak. Inilah yang menolong agama Allah. Tapi ada orang yang tak ceramah, dia diam aja. Tak pernah ceramah, tapi dakwah dia ditonton beratus ribu viewer. Dari mana? Kerjanya motong-motong videonya. Potong, upload, potong, upload. Buat judul, siapkan tisu, meleleh air mata. Insyaallah anak-anak muda ini luar biasa. Kalian yang kuliah di Fakultas Sains Teknologi, terus ini berapa kamera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masya Allah, tak hidup dah tidak. Insya Allah, siap-siap. Ibu-ibu pun sudah siap pulang nampaknya, mau membangunkan suami. Kita juga semuanya bersiap. Mohon maaf atas segala kesilapan. Banyak cakap saya ini tak berkenan di hati tuan-tuan guru, para tengku, alim ulama, pimpinan daya, santri-santri, Abdul Somad, hamba Allah yang dhaif, yang selama ini kita bertatap muka di alam ghaib. Hari ini kita di alam nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, jangan beranjak dulu karena kita akan tutup dengan doa bersama. Dan kami sampaikan bahwa nanti malam insya Allah kita akan dimulai dengan Ustaz sama juga di Masjid Baitur Rahman. Hadir kita bersama pada pukul 3.30 dini hari. Dan berikutnya kita ikuti pembacaan doa oleh Tengku Haji Nur Zahri atau Walid Nur Samalangan. Wa khairu ma nakhtatim bihi liqa'ana ad-du'a li Syekhina al-Hadir Nur Zahri.